Kapolda Jambi Irjen Polisi Rusdi Hartono berhasil dievakuasi tim SAR gabungan melalui jalur udara sekitar pukul 16.38 waktu Indonesia Barat. Ia dievakuasi menggunakan helikopter Super Puma milik TNI AU. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Polisi Mulia Priyanto mengatakan kondisi Kapolda Jambi dalam keadaan sadar, namun Rusdi mengalami luka, tangan kanan patah dan mengeluhkan sakit bagian punggung. Sampai saat ini ada 6 orang rombongan Kapolda Jambi yang sudah berhasil dievakuasi lewat udara. 2 orang lain sedang dalam proses evakuasi. Dan kita akan langsung bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama di Posko SAR Jambi untuk memantau proses evakuasi terhadap rombongan Kapolda Jambi. Selamat sore Dito, saya ingin konfirmasi apakah seluruh rombongan 8 orang sudah berhasil dievakuasi semua termasuk Kapolda Jambi? Kabar gembira Rifana, memang betul apa yang Anda tanyakan bahwa seluruh penumpang dan juga awak kru helikopter yang harus mendarat secara darurat di hutan Kerinci telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Tadi memang termasuk juga tadi pertanyaan Anda, termasuk juga Kapolda Jambi yaitu Irjen Pol Rusdi Hartono juga sudah berhasil dievakuasi dan saat ini berada di lapangan sekolah Merangin itu sendiri. Memang saat ini masih diobservasi kondisinya dan apabila memang dinyatakan sudah stabil, dia nanti akan langsung diangkut menggunakan helikopter untuk menuju ke Jambi. Lebih tepatnya tempat saya berada itu di posko Krisis Center Jambi untuk nanti selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara yang ada di Jambi itu sendiri. Adapun dapat informasikan bahwa Rusdi tadi sempat disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jambi bahwa saat ini memang tangannya kita ketahui tangan kanan patah, tapi selain itu juga mengeluhkan punggungnya yang sakit dan memang kita lihat di video yang telah beredar bagaimana dramatisnya proses evakuasi ini. Kita melihat bahwa Rusdi Hartono diangkat menggunakan helikopter, dia tertidur di atas stretcher berwarna kuning. Terus kemudian ada satu petugas SAR bergelantungan di tali untuk memastikan bahwa memang Rusdi Hartono tidak sampai kenapa-napa selama proses evakuasi. Dan mereka berputar-putar berkali-kali di udara sampai akhirnya mereka bisa masuk ke dalam helikopter dan kemudian dibawa menuju ke lapangan sepak bola terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Adapun dapat kami informasikan bahwa nanti seluruh korban yang telah berhasil evakuasi akan dibawa secara bertahap ke posko Crisis Center Jambi ini sendiri, di mana 2 sebelumnya sudah dibawa ke sini dan saat ini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Polri di Jambi untuk mendapatkan perawatan. Di antara itu adalah Co-Pilot AKP Amos Ferdi dan juga at the charge Kapolda Bribtu Mohardi Aditya. Sementara untuk yang lainnya kita ketahui masih dalam sejumlah korban lagi masih dalam perjalanan menuju ke sini dan juga masih ada juga yang menjalani observasi di pusat kesehatan darurat yang telah didirikan di lapangan sepak bola yang ada di Merangin. Begitu, Rifana. Arya Dita, bagaimana kondisi kesehatan dari Kapolda Jambi Irjen Polisi Rusdi Hartono ini? Apakah betul selain mengalami patah tangan kanan, beliau juga mengalami ataupun merasakan sakit di bagian punggungnya pada saat proses evakuasi dilakukan? Ya betul, kalau kita lihat di videonya yang beredar, memang kita lihat bahwa Rusdi Hartono memang ketika dievakuasi dia berdiri, maksud saya tiduran di atas stretcher berwarna kuning itu untuk memastikan bahwa memang tangan kanannya yang patah itu tidak bergerak-gerak atau terayun-ayun ketika dikerek ke atas, dia berputar-putar. Dan memang disampaikan juga oleh Kabid Humas Polda Jambi Mulia Priyantono mengatakan bahwa memang selain juga mengalami patah tangan kanan, Rusdi Hartono juga menyampaikan ada keluhan di punggung. Memang selain itu juga kalau misalnya untuk melihat kondisi-kondisi dari para korban yang lain, memang rata-rata mengalami luka-luka lecet dan lebam pada bagian tubuhnya yang terlihat itu antara muka. Karena hal itu mengetahui bahwa mereka harus mendarat secara darurat di tengah hutan, sehingga memang benturan yang terjadi ketika mereka mendarat darurat tersebut diduga mengakibatkan mereka mengalami luka-luka pada tubuhnya dan juga mengakibatkan patah tulang tangan kanan pada Irjen Pol Rusdi Hartono. Begitu, Rifana. Oke, Arya Dita, informasinya tadi pada saat proses evakuasi sebetulnya Kapolda Jambi mengutamakan agar anak buahnya terlebih dahulu yang dievakuasi, pertimbangannya ini apa?
pertimbangannya mungkin kita belum tahu informasi lebih lanjut terkait hal ini, belum kami dapat konfirmasi yang bersangkutan kalian memang masih mendapatkan pertolongan, tapi memang kita bisa menduga bahwa Rusdi Hartono memang adalah seorang pemimpin yang melihat bahwa memang dia tidak akan mendahulukan dirinya sendiri. Memang mungkin bisa diasumsikan juga bahwa Rusdi Hartono itu melihat karena kondisinya yang pada saat itu adalah yang paling parah, sehingga apabila diutamakan dia maka yang lain mungkin akan tertahan untuk diselamatkan. Padahal mereka masih bisa diselamatkan tanpa menggunakan stretcher atau tandu khusus yang nanti akan digunakan untuk dikerek ke atas. Mereka bisa hanya menggunakan semacam harness atau tali pengikat di badannya saja, terus kemudian diangkat atau menggunakan skyhook hinge system itu sendiri untuk menuju ke atas. Berbeda dengan Rusdi Hartono yang memang harus menggunakan stretcher karena memang tangannya yang patah dan juga mengalami sakit di punggung. Selain itu juga kita lihat di video yang beredar juga dia menggunakan semacam penyangga leher, juga memastikan bahwa memang tidak ada sampai ada cedera lebih lanjut ketika proses evakuasi udara dilakukan. Begitu Rifana. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Arya Dita Utama atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali.